Jumpa lagi adik-adik seluruh di Nusantara tercinta. Jumpa lagi dengan Ki Walet. Kali ini Ki Walet akan menceritakan sebuah dongeng antara Oni dan Ona. Jadi pada suatu ketika orang tua Oni dan Ona meninggalkan tempat halamannya, dan Oni dan Ona dikasih bekal warisan, dikasih uang masing-masing sebesar 10 juta. Oni 10 juta, Ona 10 juta. Orang tua Oni dan Ona mengatakan, "Nah, ini uang satu-satunya dari orang tua kamu, dari saya. Tolong pergunakan uang ini sebaik mungkin. Bagaimana uang ini bisa bermanfaat buat kalian berdua. Bikin usaha sebisa mungkin. Jangan gunakan untuk foya-foya. Karena ketika kamu berfoya-foya, nanti hidupmu akan susah. Tapi kalau kamu uang ini digunakan untuk berusaha apapun, itu nanti akan berbuah dengan hasil. Dari hasil kamu akan bisa menjadi kaya raya." Saya sudah bilang sama Oni, "Bang Oni, ingat saran dari orang tua kita, jangan pergunakan uang itu untuk berfoya-foya." Wah, tapi Oni tidak menghiraukan. Masa bodoh, pokoknya saya mumpung ada uang mau buat foya-foya. Itu jawabannya si Oni. Akhirnya Ona menjawab, "Bang Oni, yang penting saya sudah ngasih saran. Persoalan kamu mau mengikuti saranku sebagaimana saran yang disarankan oleh orang tua kita, ayo jalankan. Kalau tidak mau ya terserah. Yang penting saya sudah menyarankan kepada kamu." Oni tidak, masa bodoh, saya mau berfoya-foya, katanya si Oni itu. Gitu. Nah, dari situ kemudian Oni dengan tingkahnya yang serakah, dia begitu dapat uang dari ibunya langsung pergi ke kota, membeli baju, membeli sepatu, membeli seluruh peralatan-peralatan yang dia sukai, beli HP, beli gadget dan lain sebagainya. Sehingga apa? Dalam 2 hari itu uang yang dipegang oleh Oni habis. Nah, berbeda dengan Ona. Ona dikasih uang sebanyak 10 juta, dia membeli yang namanya paralon. Nah, kenapa Ona itu beli paralon? Ona itu mau menggarap sawah warisan dari orang tuanya yang tidak bisa digarap gara-gara tidak ada airnya. Airnya jauh sekali, sehingga akhirnya membutuhkan paralon untuk disambung, sehingga menjadi aliran dari sungai bisa mengalir ke tanah yang mau digarap sawah oleh Ona. Di situ kemudian berjalanlah air yang mengalir dari sungai ke sawah yang mau digarap Ona. Setelah peralon itu disambung-sambung jadi satu, terbangun, Ona mulai belajar menanam biji-bijian dari padi. Ditanam, karena sudah ada airnya, padinya tumbuh besar, muncul buahnya banyak.
dari muncul buahnya banyak, akhirnya menghasilkan pari dipanen, tas, dapatlah hasil yang memuaskan. Sementara Oni karena uangnya sudah untuk membeli jajan, membeli pakaian, sepatu, HP dan lain sebagainya, dia sudah tidak punya uang lagi. Akhirnya karena tidak punya uang, Oni meminta kepada Ona untuk membantu Ona, membantu mencangkul, membantu memanen dan lain sebagainya. Dari situ kemudian akhirnya setelah berhasil Ona menanam padi, padinya dijual, dapatlah uang. Dia beli lagi tanah lagi, sedikit demi sedikit tanahnya Ona makin lama makin banyak lebar. Sawah yang digarap semakin besar, penghasilan padinya semakin melimpah. Sampai singkat ceritanya sampai 10 tahun Ona dari penghasilan menanam padi semakin besar, uangnya semakin kaya raya. Sementara Oni hanya bekerja di Ona, hanya bekerja sebagai kuli macul. Itu di cerita ini akhirnya siapa yang lebih kaya? Yang jelas yang kaya adalah Ona, karena dia memanfaatkan uang yang diberikan oleh orang tuanya tidak untuk berfoya-foya, tapi untuk memberi peralatan yang mana peralatan tersebut menghasilkan keuangan. Sementara Oni yang bangga dikasih uang untuk beli jajan, untuk beli sepatu, baju yang mewah, dan uang itu tidak bisa diputar untuk jadi sebuah usaha, akhirnya dia menjadi kulinya Ona, menjadi anak buahnya Ona, menjadi karyawannya Ona. Nah, teman-teman jangan lupa, jangan seperti Oni, jadilah Ona, sehingga kamu bisa memiliki apa yang kamu cita-citakan. Nah, adik-adik yang manis, ini sebuah inspirasi buat kita semuanya. Cerita Oni dan Ona ini buat gambaran kita semua di kehidupan sehari-hari, bahwa ketika kita mendapatkan peluang keuangan, atau ketika kita dapat rezeki, jangan sampai uang itu digunakan untuk foya-foya. Esok masih panjang, kita pikirkan untuk menabung atau membeli barang-barang yang sifatnya untuk pendapatan yang lebih baik. Adik-adik semuanya, jangan lupa, jangan seperti Oni, dapat uang langsung buat jajan, dapat uang buat ini, buat beli baju, sementara setelah uangnya habis melongo. Nah itu, jadilah seperti Ona, dia rajin, uangnya dimanfaatkan untuk bikin usaha, dan usahanya menghasilkan keuangan lah. Susah dahulu, senang-senang kemudian. Nah, ini cerita inspirasi antara Oni dan Ona, mudah-mudahan bermanfaat buat adik-adik seluruh Nusantara. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di channel YouTube Pesta 5758 bersama Ki Dalang Walet dari Tegal. Bye-bye.